Tahukah kalian bahwa atom bukan merupakan partikel terkecil di alam semesta? Lalu, apa ya yang ada di dalam atom? Bagaimana ilmuwan menemukannya? Dan kenapa sih masih banyak yang salah paham tentang hal ini? Sebelum kita pas lebih lanjut, mari kita kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Untan. Aku Melda Mutiara. Aku Nur Kristina. Aku Fitri Sianingsih. Dan aku Aisyah Hasifah. Kali ini kita akan membahas suatu miskonsepsi besar dalam pelajaran kimia, yaitu keyakinan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Miskonsepsi ini sangat sering muncul baik di buku paket lama, internet, bahkan pelajaran di sekolah dasar maupun sekolah menengah. Banyak siswa menerima informasi ini seperti fakta mutlak tanpa mengetahui bahwa ilmu pengetahuan berkembang dan teori bisa berubah sesuai dengan bukti yang baru. Padahal, pernyataan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ilmu pengetahuan saat ini. Sekarang, kita tahu bahwa atom sebenarnya tersusun dari partikel yang lebih kecil seperti proton, neutron, dan elektron. Jadi, kalau selama ini kamu yakin atom itu paling kecil banget, sampai nggak bisa dipotong lagi, well, siap-siap kamu bakalan mind-blowing. Miskonsepsi ini terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama adalah sejarah perkembangan teori atom. Pada awalnya, Demokritus, seorang filsuf Yunani, menyebut bahwa materi tersusun dari partikel kecil bernama atomos yang tidak dapat dibagi. Gagasan inilah yang menjadi dasar awal munculnya pemahaman keliru hingga sekarang. Alasan yang kedua, teori Dalton memperkuat keyakinan bahwa atom adalah partikel terkecil. Teori Dalton sangat populer dan diajarkan sebagai dasar dalam kimia, sehingga banyak siswa berhenti memahami sampai di situ saja. Alasan ketiga adalah kesederhanaan penjelasan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Guru-guru sering menyederhanakan konsep agar mudah dipahami. Tapi sayangnya penyederhanaan itu membuat sebagian siswa menganggapnya sebagai kebenaran yang final. Dan yang terakhir, banyak informasi populer di media sosial yang terdengar meyakinkan, namun tidak memiliki dasar ilmiah, sehingga miskonsepsi semakin menyebar. Seiring waktu, penelitian ilmiah menunjukkan bahwa atom bukan partikel terkecil lagi. Thomson menemukan elektron, Rutherford menemukan inti atom, dan Bohr mengembangkan model orbit elektron. Hingga akhirnya, lahir model atom modern berbasis mekanika kuantum yang menjelaskan bahwa elektron berada dalam orbital probabilitas, bukan mengorbit seperti planet. Nah, saat ini kita tahu bahwa atom disusun oleh proton, elektron, dan neutron. Dalam penelitian fisika, partikel menunjukkan bahwa proton dan neutron tersusun dari partikel yang lebih kecil bernama quark. Sedangkan elektron adalah partikel dasar dalam keluarga lepton, dan sejauh ini tidak dapat dibagi lagi berdasarkan penelitian di Large Hadron Collider atau LHC. Kemudian, banyak orang menyangka God particle adalah partikel terkecil yang menyusun atom. Ini juga salah kaprah. God particle atau yang biasa disebut partikel Tuhan adalah nama populer untuk Higgs boson. Partikel yang berperan dalam memberikan massa pada partikel dasar lain. Higgs boson bukan bagian dari struktur atom. Dari penjelasan tadi, bagaimana ya cara agar miskonsepsi ini tidak terus berulang? Nah, caranya yaitu yang pertama, belajar berdasarkan sumber ilmiah kredibel. Dua, memahami sejarah perkembangan teori. Yang ketiga, tidak berhenti pada hafalan. Dan yang keempat, bertanya dan berpikir kritis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Terus, proton dan neutron tersusun dari quark, dan elektron merupakan partikel dasar. Serta God partikel bukan bagian atom. So, teruslah kritis dan belajar dari sumber yang benar.